42. Kehancuran Harold. Harold baru saja tiba di minimarketnya. Saat baru menginjakkan kakinya di dalam, mata Harold tampak memindai dengan dahi berkerut. Bagaimana tidak, ia tidak melihat satupun pembeli di minimarket itu. Padahal minimarketnya termasuk minimarket yang selalu ramai. Mungkin karena lokasi yang strategis, dekat dengan perumahan kelas menengah ke atas dan juga beberapa kantor membuat minimarketnya jadi primadona di area itu. Harold lantas berjalan menuju kasir yang tadinya duduk bersantai dan segera berdiri saat melihat kedatangan bosnya itu. "Selamat siang, bos," ujar sang kasir seraya menundukkan sedikit kepalanya. Harold mengangguk sebagai respon, kemudian berkata, "Kenapa sepi sekali? Biasanya jam segini sudah cukup ramai," tanyanya. "Apalagi ini sudah masuk jam makan siang, biasanya orang-orang kantor akan mampir ke sana sekadar membeli minuman, anak-anak sekolah yang baru pulang untuk membeli minuman dan jajanan, pun warga sekitar sana. Tapi siang ini, ia tidak menemukan satupun pelanggan, jelas saja membuatnya heran." Sang kasir membenarkan kacamatanya, bingung harus menjelaskan dari mana. "Itu bos, bukan siang ini saja sepi, tapi, sejak pagi belum ada satupun pelanggan yang masuk kemari," ujarnya seraya meringis. "Apa?" seru Harold terkejut. Belum pernah sekalipun minimarket itu mengalami hal demikian. "Bagaimana mungkin? Sebenarnya apa yang terjadi?" "Saya juga tidak tahu, bos." Mungkin, sang kasir bingung bagaimana cara menyampaikan dugaannya. "Mungkin apa?" tanya Harold dengan tatapan memicing. "Mungkin, maaf bos, mungkin ini ada hubungannya dengan pemberitaan yang sedang viral saat ini," lanjutnya dengan wajah tertunduk, khawatir Harold akan tiba-tiba marah dengan pendapatnya. "Brak, jangan mengada-ada, kau. Mana mungkin itu terjadi? Berita itu hanya berita sampah, mana mungkin hanya karena berita sampah itu, minimarket ini tiba-tiba sepi," sergahnya tak terima saat kasirnya mengatakan sepinya minimarket itu ada hubungannya dengan pemberitaan mengenai keluarganya, khususnya Jessica. Tapi tak dapat ditampik, memang berita itu kian membesar dan heboh. Apalagi setelah munculnya pengakuan yang tidak-tidak dari orang-orang yang Harold duga merupakan suruhan Senina. "Maaf," cicit sang kasir khawatir Harold kian marah dan memecatnya. "Sudahlah, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan mudah termakan pemberitaan sampah itu, semua itu tidak benar." Harold masih saja membela Jessica dan Ambar. Entah terbuat dari apa hati nuraninya sampai-sampai ia tetap saja membela dan membenarkan sikap Jessica dan Ambar, sebaliknya ia masih saja menyalahkan Senina atas segala yang terjadi. "Ini semua karena ulah anak sialan itu. Kenapa dia tidak mati saja menyusul ibunya?" geram Harold. Seperti biasa, Jessica sangat suka menghabiskan harinya dengan berjalan-jalan dan berkumpul dengan teman-temannya. Berhura-hura dan berfoya-foya merupakan kegemarannya. Seperti saat ini, ia mendatangi kafe di mana teman-temannya telah berkumpul. Saat memasuki kafe, setiap pasang mata tampak menelisik penampilan Jessica pun memberikan tatapan mencemooh, tapi Jessica yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi mengira tatapan itu karena kagum akan kecantikan dan tubuh seksinya. Jessica menghempaskan bokongnya di salah satu kursi, membuat teman-temannya mendelik tak suka. "Hai guys, udah lama?" tanya Jessica dengan dagu terangkat. Hanya gumaman yang keluar dari mulut salah satu temannya. "Kalian kenapa tiba-tiba diam? Bukannya tadi kalian sepertinya sedang membicarakan hal yang seru?" tanyanya. Pikir Jessica teman-temannya sedang membahas hal yang menarik, tanpa ia tahu justru dirinya lah yang menjadi bahan pembahasan. Teman-teman Jessica mulai merasa tak nyaman. Apalagi saat mereka melihat tatapan tak suka orang-orang di sana pada mereka. Tak sedikit yang mereka yakini sedang membahas keberadaan Jessica di sana. Merasa tak nyaman, mereka pun undur diri satu persatu dengan berbagai alasan yang pastinya sebuah kebohongan. "Jess, aku pulang duluan ya. Barusan Momi ku kirim pesan untuk menemaninya ke butik langganannya," ujar salah satu teman Jessica. Jessica mengangguk, "It's okay. Astaga, aku baru ingat, aku ada janji dengan adikku untuk menemaninya ke toko buku," ujar teman Jessica yang lain. Begitu pula teman Jessica yang lain,
mereka satu persatu berpamitan dengan berbagai alasan meninggalkan Jessica yang kini hanya duduk sendirian. Kesal karena semua temannya pergi, dengan membawa cup kopinya, Jessica pun berdiri dan berbalik badan. "Brooke, panas!" teriak seorang perempuan cantik membuat ketiga orang yang ikut dengannya panik. "Are you okay?" tanya sang laki-laki khawatir. "Mister," tangan Gladys melepuh, "bagaimana ini?" seru teman perempuannya ikut panik. Lalu ia mengalihkan perhatiannya pada Jessica yang memasang wajah tanpa dosa. Mata gadis yang tak lain Adisti itu pun melotot. Kalau jalan itu pakai mata, lihat akibat ulah kamu." Tangan temanku jadi melepuh. Sentak Adisti dengan mata melotot. Axton segera membantu Gladys menuju wastafel yang ditunjukkan pramusaji di kafe tersebut. Sementara Adisti masih berdiri di hadapan Jessica ditemani Jevian. "Kamu itu bodoh atau bagaimana sih? Namanya jalan itu pakai kaki, bukan mata," balas Jessica memasang wajah songong. "Kaki memang untuk berjalan, tapi kalau tidak pakai mata, lihat akibatnya." Bukannya meminta maaf, malah berkacak pinggang. Kamu pemeran wanita di video yang sedang viral itu kan? Pantas saja, bukan hanya kelakuan yang minus, tapi juga sifat. Apa kamu bilang?" Jessica telah mengangkat tangannya, tapi langsung ditepis Jevian. "Jangan menggunakan kekerasan, Nona, atau saya bisa melaporkan Anda ke pihak yang berwajib." Tegas Jevian membuat Adisti menyeringai ke arah Jessica. "Cepat minta maaf pada teman saya atau saya akan tuntut Anda," ancam Adisti. Jessica terkekeh. "Apa? Tuntut? Memangnya kau siapa?" Jessica menatap Adisti dengan tatapan meremehkan. "Segera meminta maaf atau aku hubungi polisi sekarang juga. Silahkan pilih, kau mau yang mana?" Tegas Axton yang telah berdiri di belakang Jessica. Jessica yang merasa tersudut pun terpaksa meminta maaf walaupun dengan wajah tak ikhlas. Setelah mengucapkan permintaan maaf, Jessica pun segera pergi dari sana sebab ia mulai merasa tak nyaman. Apalagi ia baru sadar kalau orang-orang di kafe tersebut tengah menggunjingnya. Bahkan sepanjang ia berjalan, setiap orang yang melihatnya pasti memberikan tatapan mencemooh. Sialan. Semua karena Senina. Pasti ini ulahnya. Kenapa laki-laki itu bisa menyukai Senina bahkan menikahinya? Padahal aku lebih cantik dan seksi. Benar-benar menyebal. Mansion Ranfair. Jevian turun terlebih dahulu dan membukakan pintu untuk Adisti. Tangannya, merasa kesal karena Adisti bersikap baik pada Jevian dan sebaliknya tak acuh padanya. "Sweetie, kau sudah bangun?" ujar Rainero yang sudah duduk di samping Senina. Disingkapnya rambut Senina yang menjuntai ke depan wajahnya. Diusapnya pipi cubi Senina dengan lembut membuat wanita hamil yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah sesi percintaan kedua mereka tersipu malu. Bagaimana tidak, bila di sesi pertama Rainero lah yang mendominasi, maka di sesi kedua setelah makan siang justru dirinya lah yang memimpin permainan. Senina benar-benar tak menyangka, ia bisa bersikap begitu liar menunggangi Rainero. Bahkan ia begitu bersemangat membuat Rainero tak henti-henti mengerang di bawahnya. Melihat wajah Senina yang memerah, ia paham kalau sang istri tengah merasa malu dengan apa yang mereka lewati 2 jam yang lalu. "Kau malu, goda Rainero sambil mencubit cuping hidungnya. Senina berdecak, kemudian mengalihkan pandangannya ke samping. "Berpengalaman," ujarnya sambil terkekeh kecil. "Dan kata siapa kau tidak bisa memuaskanku. Sebaliknya, aku benar-benar puas. Bahkan aku tak menyangka kalau bercinta itu benar-benar menyenangkan. Aku tak menyesal menerimamu sebagai suamiku. Bahkan aku sangat bangga bisa menjadi milikmu. Justru sebaliknya, aku yang merasa khawatir, bagaimana kalau aku tidak bisa memuaskanmu. Aku takut, kau berpaling dariku karena itu," ujarnya membuat tangan Rainero yang tadi mengusap punggung Senina seketika berhenti. Lalu Rainero merenggangkan pelukannya sambil menatap netra Senina, "Kata siapa kau tidak bisa memuaskanku? Justru sebaliknya, aku bukan hanya puas, tapi sudah kecanduan. Kau itu ibarat zat adiktif yang membuatku candu." "Benarkah? Tapi kan aku tidak berpengalaman seperti mereka. Justru itu yang menjadi kelebihanmu, segala hal yang ada padamu membuatku tak bisa berpaling."
Bahkan, Raino Condaku hanya menginginkanmu. Tak percaya. Rainero mengerling jahil, lalu ia menarik salah satu telapak tangan Senina dan menyentuhkannya tepat di atas Raino Conda yang telah menjulang tinggi, seolah tak sabar ingin dikeluarkan dari sangkarnya. Ini, Rainero terkekeh kemudian mengecup bibir Senina sekilas. Bahkan hanya bersentuhan kulit denganmu, Raino Conda langsung bangun, sebegitu tergila-gilanya dia padamu. Mau lanjut sesi ketiga. Godanya membuat wajah Senina tersipu. Namun gerakan kepala Senina membuat Rainero tersenyum lebar. Tanpa banyak basa-basi, mereka lantas memulai sesi ketiga. Setelah selesai, Rainero langsung memesankan kudapan untuk Senina. Ia yakin, istrinya itu pasti tengah lapar lagi sekarang. Bukan hanya karena mereka baru selesai menguras tenaga, tapi juga karena kehamilan kembarnya. Bagaimana Senina tidak merasa bahagia sebab Rainero tampak begitu memahaminya. Waktu bergulir begitu cepat, tak terasa sudah 1 minggu semenjak hari pernikahan Senina dan Rainero. Bahkan Rainero dan Senina telah menempati mansion Rainero yang baru selesai direnovasi sesuai keinginan Senina. Gladys telah pulang ke Indonesia, sedangkan Adisti menempati apartemen yang tak jauh dari restoran milik Delena sebab telah beberapa hari ini ia mulai bekerja di sana. "Sweetie, aku pergi bekerja dulu ya," ujar Rainero seraya mengusap pipi Senina. Senina mengangguk lalu meraih telapak tangan Rainero yang berada di pipinya dan menciumnya. Lalu Rainero berjongkok dengan wajah berhadapan dengan perut buncit Senina. "Twins, jangan nakal ya. Jaga Mommy. Daddy pergi kerja dulu, ya. Love you, twins," ujarnya. Lalu ia mengecup perut Senina dengan penuh sayang. Senina tersenyum bahagia melihat bagaimana Rainero begitu menyayangi calon buah hati mereka. Rainero lantas kembali berdiri. "Kamu jadi mampir ke restoran Mommy?" tanya Rainero. Senina mengangguk. Kenapa?" "Tidak. Nanti aku minta Mark antar kamu ke sana, ya." "Tidak perlu. Aku bisa naik." "Tak ada bantahan, sweetie. Ingat, kau sedang hamil sekarang dan aku tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian, mengerti?" Senina paham kalau Rainero mengkhawatirkan dirinya, Senina pun lantas mengangguk. Senina melambaikan tangan saat mobil Rainero mulai bergerak menjauh, tersentak dan segera mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak saat melihat siapa laki-laki yang telah berada di sampingnya itu. "Kau, Julius," gumamnya dengan mata terbelalak. "Hai, Ambar, aku tak menyangka bisa bertemu denganmu lagi di sini," ujarnya dengan seringai di bibir. Ambar menelan ludahnya, ia pun tak menyangka akan kembali dipertemukan dengan sosok dari masa lalunya. Theo baru saja bersiap untuk pergi bekerja. Saat berjalan menuju dapur, diliriknya meja makan yang biasanya terhidang aneka masakan itu tampak kosong. Theo memang tidak pernah menyantap sarapan itu, tapi ia justru merasa aneh saat melihat meja yang kosong. Theo lantas mengambil air minum dari dalam kulkas dan menenggaknya. Setelah minum, Theo pun bergegas pergi. Saat melintasi ruang tamu, tampak Rea yang bersikap acuh tak acuh padanya. Tidak ada lagi Rea yang peduli padanya, yang ada justru Rea yang dingin. Semenjak malam itu, Rea memang berubah. Tidak hangat dan perhatian seperti biasanya. Tapi Theo masa bodoh. Walaupun terbesit rasa bersalah sebab ia telah menggaulinya dalam keadaan pengaruh alkohol, tapi Theo merasa gengsi untuk meminta maaf. Salahkan dia sendiri yang memancing emosinya. Tanpa bertegur sapa sama sekali, Theo pun segera pergi dari sana. "Duh, Mbak Bule, makin cantik aja. Jadi pingin nikah juga kayak Mbak Bule, tapi sayang belum ada calonnya," seloro Adisti seraya menghidangkan jus alpukat pesanan Senina. Senina terkekeh, "Bukannya kau sedang dekat dengan Jevian ya?" "Jevian memang baik, tapi mominya galak." Disti takut," ujar Adisti seraya bergidik sendiri. "Jevian sudah memperkenalkan kamu sama ibunya." Adisti mengangguk, "Tapi nggak sengaja sih. Nggak sengaja ketemu saat di kafe. Abis aku belum juga kenal dekat, udah dimarahin, apalagi kenal dekat, terus pacaran gitu, aku nggak bisa bayanginnya, Mbak," ujar Adisti membuat Senina terkekeh. Adisti yang kebelet pun izin dengan Senina ke belakang.
Saat baru saja hendak keluar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menariknya begitu saja ke sebuah lorong yang sepi. Lepaskan. Siapa kau? Pekik Adisti, tapi mulutnya justru langsung dibungkam oleh tangan Mark. Ini aku. Mark, kenapa kau membawaku ke sini? Pergi, aku tidak mau bicara dengan, ketus Adisti. Maaf, ujar Mark tiba-tiba. Mata Adisti memicing, maaf. Untuk apa? Ketus Adisti. Mark menarik nafas dalam-dalam, maaf untuk yang tempo hari. Aku, benar-benar lupa. Adisti terkekeh, sudah. Mark terperangah saat mendapatkan respon tak dingin dari Adisti. Baiklah, aku maafkan. Sudah bukan. Kalau begitu, aku pergi. Dis. Mark menahan tangan Adisti dan merapatkannya ke dinding, lalu mengungkungnya. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Mark yang kesal karena perubahan sikap Adisti kepadanya pun segera menciumnya. Mata Adisti terbelalak. Mata Senina terbelalak, benarkah? Tapi, aku tidak pernah tahu akan hal tersebut. Rainero menggenggam tangan Senina, tapi itulah kenyataannya. Lalu, apa yang harus 43.